Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Malam hari ini kita kembali akan mengikuti doa dan hari ini kita berdoa secara online. Puji Tuhan, salam sehat, salam berkat, tetap semangat. Bapak Ibu semua sehat di rumah masing-masing. Haleluya. Mari kita akan mulai kebaktian doa kita, ibadah doa kita dengan kita akan berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat, anugerah kasih limpah rahmat. Kalau sampai dengan saat ini Tuhan masih melindungi, menjaga, memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Kalau malam hari ini kami bersekutu, kami datang di hadirat-Mu, kami datang di bawah kaki-Mu untuk melakukan doa Tuhan. Meskipun hanya lewat online Tuhan, tetapi kuasa-Mu, mujizat-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan. Malam hari ini Kau urapi kami semua Tuhan, baik hamba-Mu sebagai pemimpin doa Tuhan, maupun kami semua yang Kau tugaskan, yang sudah ditugaskan melakukan doa-doa, bahkan hamba-Mu yang akan melayani firman Tuhan. Urapi Tuhan kami satu persatu, terlebih Yesus, Kau urapi ruangan tempat kami berdoa saat ini. Bahkan sucikan, kuduskan hati kami Tuhan, untuk kami layak Tuhan, untuk kami dapat masuk di dalam doa ini Tuhan. Kuduskan dan sucikan hati kami, supaya kami layak untuk mengikuti doa secara online ini Tuhan. Terima kasih, kami siap Tuhan melakukan doa ini. Hanya kami persembahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang diberkati dan siap untuk mengikuti doa, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara sekalian yang berada di rumah masing-masing. Mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan katakan, sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Karena hanya dengan hati yang suci, hati yang kudus, kita dapat menerima mujizat, menerima urapan dari Tuhan. Dan itu Tuhan hadir di hati kita. Haleluya. Katakan, sucikan dan kuduskan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku, tubuh jiwa rohku, ku serahkan padamu. Ku menyembah-Ku. Sekali lagi katakan dengan segenap hati. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku, ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain Yesus. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Katakan dengan segenap hati, sucikan. Biarlah kita mau suci dan kuduskan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku, ku
ku serahkan padamu. Ku menyembahmu, tinggikan namamu, tinggikan namamu ya Tuhan. Mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Sama-sama katakan, tinggikan, tinggikan namamu ya Tuhan. Mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Haleluya. Oh, tiada lain Tuhan, hanya namamu. Terima kasih Tuhan. Oh, amin. Haleluya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini. Kau Tuhan senantiasa menolong kehidupan kami, menyertai kami, melindungi kami, mencukupkan kehidupan kami Tuhan, dan memberikan kesehatan dalam kehidupan kami. Semuanya karena kasih dan karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami bersyukur atas setiap pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami senantiasa menjadi alat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami bisa berkumpul malam hari ini di dalam persekutuan doa Tuhan. Walaupun lewat streaming, kami rasakan hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan tidak terbatas untuk menjamah kami semua, untuk menguatkan kami semua. Terima kasih Tuhan untuk pujian dan penyembahan yang bisa kami naikkan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan yang memberkati firman-Mu, biar suara Tuhan dinyatakan, biar kehendak Tuhan disampaikan atas hati kami saat ini Tuhan. Hati kami siap mendengarkan, dan biarlah Tuhan menjamah kami lewat kuasa Tuhan. Lembutkan hati kami dan berikan hikmat yang daripada Tuhan. Biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan menguatkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Puji Tuhan kita bisa berkumpul, masih bisa diberikan kesehatan. Juga kita bisa bersekutu saat ini lewat streaming YouTube. Mari sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan sebelum kita menaikkan setiap pokok doa kita. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka ayat pembacaan Alkitab kita di Mazmur 54 ayat 4 ya, atau kita baca semuanya di Mazmur sebelumnya di Mazmur 54 ya, secara keseluruhan di pasal ini. Kita tahu Mazmur 54 ini khususnya ayat yang ke-6 jadi tema tahunan. Mari kita baca bersama-sama supaya terus diperdengarkan dan menjadi kekuatan bagi kita semuanya ya. Mazmur 54
Doa dalam menghadapi musuh. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud, ketika orang Zifi datang kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Ayat ke-6, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Saya bacakan versi bahasa Indonesia masa kini yang menjadi ayat tahunan kita. Tetapi Allah adalah penolongku, Tuhan adalah pembelaku. Ya, sekali lagi, Allah adalah penolongku, Tuhan adalah pembelaku. Lanjut ayat yang ke-7, biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku, binasakanlah mereka karena kesetiaanmu. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan, sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandang musuhku. Demikian Bapak Ibu sekalian bacaan firman Tuhan. Mazmur 54 ini merupakan seruan Daud ya, pada saat itu sedang dicari, diburu oleh Raja Saul ya. Daud itu bersembunyi di salah satu tempat di Yehuda, disebutnya tempat orang-orang Zif ya, atau Zifi. Nah, dikiranya bersahabat akan memberikan tempat perlindungan. Ternyata saya baca di literasi ini orang-orang Zif ini mengkhianati dan melaporkan kepada Saul. Tadi disebutkan di ayat yang kedua, Daud sedang bersembunyi kepada kami ya, dan seperti kita ketahui mereka hendak membunuh Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa ketahui bahwa tidak ada seorang pun yang kebal terhadap badai kehidupan ya, termasuk Daud juga yang kita ketahui dekat dengan Tuhan begitu ya. Ada saat-saat mereka mengalami krisis atau masalah. Nah, renungan pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian, temanya adalah kekuatan doa di tengah pergumulan. Kekuatan doa di tengah pergumulan. Nah, bagaimana respon kita selaku umat Tuhan pada saat kita menghadapi pergumulan atau saat-saat seperti Daud ya, krisis seperti demikian di dalam kehidupan. Nah, kita lihat respon dari Daud Bapak Ibu sekalian, bahwa di ayat yang ke-1 dan ke-3 itu Daud menyampaikan permohonan kepada Allah untuk mendengar setiap seruan-seruan ya. Seruan-seruan Daud. Di ayat yang ke-4 disampaikan ungkapan yang berulang. Berarti ini merupakan satu penegasan kondisinya kritis demikian, Bapak Ibu sekalian. Nah, ayat yang ke-5 di sini adalah respon Daud ya. Keyakinan Allah sanggup dan akan menolongnya begitu ya. Ayat ke-5 dan ke-6 ini bahkan menopang untuk tetap teguh berdiri. Bahkan Daud sampaikan bahwa dengan yakin di tengah segala kesesakan, Allah adalah penolong dan Tuhan yang membela kita. Begitu ya. Kenapa pada saat itu disampaikan bahwa kita perlu pembela seperti demikian? Karena kita ketahui, atau Daud juga pada saat itu tahu, manusia itu tidak adil, tidak fair seperti demikian. Tetapi Allah adalah sumber keadilan. Ya. Begitu Daud bersembunyi, berlindung, ternyata malah dikhianati seperti demikian. Tetapi Allah adalah sumber keadilan kita. Allah adalah yang membela kita begitu ya, yang menopang setiap orang-orang yang bersandar kepada Tuhan. Seperti demikian. Di ayat ke-7 kita bisa ketahui ucapan syukur Daud karena kebaikan Tuhan ya, dilepaskan dari kesesakan dan tidak takut memandang kepada musuhnya, karena Tuhan yang menolong dan membela kita. Biarlah ini jadi menguatkan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah keadaan yang tidak mudah bahkan sulit,
di tengah pandemi ini banyak tantangan, ketakutan seperti demikian, ya. Tetapi kita belajar dari firman Tuhan, ya, bahwa Tuhan menolong kita, Tuhan membela kita, ya. Seperti khotbah tadi pagi yang disampaikan oleh Tante Meme, begitu di ibadah umum di Ternate, disampaikan bahwa kepada siapa kita mencari pertolongan? Hanya kepada Tuhan, ya. Bapak Ibu sekalian, di buku Impossible Love, ya, buku Kristiani begitu, menarik saat kita membaca kisah hidup dari seorang pakar Alkitab namanya Craig Keener begitu, ya. Nah, kenapa menarik begitu dan inspirasi begitu, ya? Craig Keener ini adalah seorang pakar Alkitab yang diakui dunia dan buku-bukunya menjadi bestseller seperti demikian. Pada saat itu dia menghadapi masalah yang sangat berat, ya. Ketika sedang giat melayani Tuhan, malah dapat masalah di mana istrinya kedapatan berselingkuh dengan seorang teman baiknya begitu. Nah, berbagai cara dilakukan untuk menarik kembali menyelamatkan rumah tangga, tetapi akhirnya selalu gagal. Puncaknya istrinya meninggalkan dia begitu, lari dan membawa semua hartanya begitu. Nah, satu ketika Craig Keener ini berkata tidak sanggup menghadapi masalah seperti demikian, ya. Pada saat itu dia baru diterima masuk ke dalam program doktor, dan pada saat itu saat ditinggalkan dia hanya pegang uang sebesar $10, ya. Juga ditambah keadaan di mana lingkungan sosialnya menekan bahwa dikatakan pasti rumah tangga bermasalah, mungkin karena ada penyebabnya, yaitu dari Craig Keener sendiri, ya. Pada akhirnya dia mau mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, Bapak Ibu sekalian. Nah, tetapi titik balik di dalam kehidupannya, dia disampaikan oleh seorang majelis di mana gerejanya beribadah, disampaikan sebuah kata-kata begitu, ya, yang jadi titik balik, yaitu kalau bunuh diri, kira-kira seperti demikian, ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau bunuh diri di neraka itu jauh lebih buruk dari penderitaan yang sekarang, ya. Kalau bunuh diri masuk neraka, di neraka itu jauh lebih buruk, ya, penderitaannya dari yang sekarang. Kira-kira seperti demikian. Akhirnya ini menjadi titik baliknya begitu, ya. Kemudian dia mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Dia berdoa rutin, percaya kepada Tuhan, lulus doktoral, dan menjadi pakar Alkitab Perjanjian Baru, dan sampai saat ini melayani Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pasti ada masalah senantiasa gitu, ya, di dalam kehidupan kita selalu ada. Nah, apa yang menjadi respon kita selaku kita anak-anak Tuhan begitu, ya? Apa yang menjadi respon kita? Apakah kita seperti tadi begitu? Ada saat-saat yang tidak baik, kita pengen mengakhiri hidup kita misalkan, atau kita cari solusi di luar daripada Tuhan, atau kita juga memohon dan berserah dan bahkan percaya kepada apa yang menjadi pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita belajar dari Daud ini begitu, ya. Saat ada masalah, jangan sampai kita berpikir tidak ada solusi. Masalah lebih besar daripada kuasa Tuhan. Masalah terlalu rumit untuk kuasa Tuhan bekerja. Bapak Ibu sekalian, mari kita senantiasa ingat Tuhan yang selalu membuka telinganya kepada orang-orang benar, seperti demikian. Bapak Ibu, kita buka di 1 Petrus 3 ayat 12. 1 Petrus
3 ayat 12, 1 Petrus 3 ayat 12. Bapak Ibu sudah dapat begitu ya? Kita baca di tempat masing-masing. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong, ya. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, yaitu kita semua anak-anak Tuhan yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, seperti demikian. Dan telinganya itu kepada permohonan mereka yang minta tolong. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa ketahui di sini bahwa Tuhan matanya tertuju kepada kita dan senantiasa mendengar setiap pertolongan daripada kita semua, ya. Mari kita tempatkan Tuhan menjadi nomor satu. Mari kita tempatkan Tuhan menjadi sumber pengharapan dan pertolongan kita. Pada saat kita punya masalah, apakah kita akan langsung ke rekan kita, saudara kita misalkan. Nah, pasti Tuhan bukakan jalan lewat orang-orang yang Tuhan tunjuk. Tetapi respon pertama kita, marilah kita berharap hanya kepada Tuhan. Barulah Tuhan bukakan jalan lewat orang-orang tadi yang ditunjuk oleh Tuhan, yang Tuhan bukakan jalan bagi kita, ya. Tapi bukan awalnya kita langsung berharap kepada manusia. Seperti demikian, ya. Bapak Ibu sekalian, jangan lari dari Tuhan, ya. Jangan lari dari Tuhan pada saat ada masalah, ya. Tetapi lari kepada Tuhan. Bukan lari dari Tuhan, meninggalkan, tapi kita lari kepada Tuhan, ya. Mazmur 55 ayat 23. Sekali lagi Bapak Ibu, ini ayat yang terakhir, Mazmur 55 ayat 23. Ini juga merupakan Mazmur, nyanyian pengajaran Daud, ya. Mazmur 55 ayat 23. Sama-sama kita baca, ya. 1, 2, 3. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, ya. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah, ya. Tapi kita jadi kekuatan bagi kita, serahkan khawatir kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memelihara kita semua. Amin, Bapak Ibu sekalian. Biarlah renungan yang singkat ini bisa memberkati kita semua, kembali menguatkan kita semua, Bapak Ibu, di tengah segala masalah, pergumulan, bahkan badai kehidupan. Kita tetap berharap hanya kepada Tuhan yang menolong dan membela kita pada saat orang-orang mengkhianati kita, pada saat orang-orang meninggalkan kita, tidak adil, berbuat tidak adil kepada kita. Hanya Tuhan yang menolong dan membela kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu. Kami sudah baca dan dengar. Biarlah ini sungguh menguatkan kami semua. Selaku anak-anak Tuhan, bagaimana kami merespon kepada setiap masalah yang datang kepada kehidupan kami. Kami yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam setiap langkah hidup kami, Tuhan memelihara kami, menguatkan, menolong, bahkan membela kami. Kalaupun manusia tidak adil kepada kami, walaupun manusia tidak bisa kami jadikan tempat untuk berharap, tetapi Tuhan senantiasa menolong dan membela kami. Ajar kami untuk menyerahkan segala apa yang terjadi dalam kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan, rencana Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Tuhan yang dengar anak-anak-Mu saat ini yang menyerukan doa di tengah segala masalah Bapa. Seperti halnya Daud, biarlah kami berseru kepada Tuhan, di mana mata Tuhan tertuju kepada kami dan mendengar setiap seruan doa kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang tahu kedalaman setiap hati kami. Tuhan yang tilik kerinduan, bahkan masalah kami. Tuhan yang tolong. Berikan kami kekuatan, hikmat, dan kesabaran yang daripada Tuhan. Sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Sehingga masalah-masalah kami Tuhan yang tolong. Biarlah kedaulatan Tuhan yang jadi di dalam kehidupan kami. Kalau di antara kami ada yang lemah iman, bahkan sakit, biarlah Tuhan yang memberikan pemulihan atas kami. Kuasa Tuhan tidak terbatas lewat media streaming ini, tetapi Tuhan senantiasa menjamah kami lewat kuasa daripada Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan yang pimpin setiap pokok doa kami, setiap doa seruan kami. Biarlah Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan waktu kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang ingatkan kembali firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami pada saat kami beraktivitas. Biar kami senantiasa ada di dalam jalannya Tuhan dan rencana Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya kami serahkan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan naikkan doa-doa syafaat kita. Tetapi sebelumnya mari kita naikkan satu pujian. Ini satu pujian yang menguatkan hati kita bahwa kita jangan pernah menyerah. Tuhan tidak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia selalu memberikan kita kekuatan. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi katakan, Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Dengan segenap hati katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang percaya dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan sekali lagi katakan dengan segenap hati. Haleluya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Mari kita masuk dalam doa.
Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19 yang ada di negara kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan pandemi COVID masih ada di negara kami Tuhan. Bapa sungguh Tuhan, saat ini kami meminta belas kasihan-Mu Tuhan untuk melalukan semua ini daripada negara kami Bapa, bahkan dari dunia ini Bapa. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk setiap tindakan yang kami lakukan, eh, proses vaksinasi yang sedang berjalan Tuhan berikan kelancaran buat semuanya Bapak. Kami berdoa untuk biar vaksinasi ini boleh mencapai seluruh masyarakat di Indonesia ini Tuhan, sehingga sungguh kekebalan imunitas itu Tuhan, kekebalan masyarakat, herd immunity itu boleh ada di negara kami Tuhan, dan sungguh negara kami boleh tetap kuat Tuhan untuk menghadapi pandemi ini. Kami berdoa untuk setiap tenaga kesehatan yang melakukan vaksinasi Tuhan, yang akan berikan kekuatan, Tuhan akan berikan kelancaran buat semuanya. Bapak, saat ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk proses-proses pendataan Tuhan, berikan kesabaran buat setiap tim vaksinasi yang sudah ditunjuk. Tuhan yang akan berikan hikmat supaya sungguh vaksinasi ini boleh mencapai seluruhnya bangsa Indonesia Tuhan, sehingga pandemi ini boleh segera berlalu dari negara kami. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk cuaca ekstrim yang sedang berjalan, hujan yang sangat deras, panas yang sangat terik Tuhan. Kami tahu Tuhan ini semua Tuhan baik adanya. Kami berdoa untuk setiap apapun yang terjadi Tuhan. Kami tahu Tuhan kami adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Tuhan tolong Tuhan, biar sungguh kami berdoa untuk setiap petani yang ada di daerah-daerah yang menanam. Tuhan tolong mereka, berikan hikmat untuk sungguh mereka boleh mengatasi cuaca ini, sehingga sungguh hasil panen yang dihasilkan boleh tetap baik Tuhan. Kami berdoa untuk masyarakat, untuk pemerintah di daerah-daerah yang mengalami longsor, yang mengalami bencana alam. Tuhan yang berikan hikmat untuk pemerintah di tempat-tempat itu Tuhan, supaya sungguh Tuhan mereka boleh mengatasi cuaca ekstrim ini, dan sungguh boleh mengatasi semua yang bencana yang terjadi di Indonesia. Tuhan yang tolong semua aparat, berikan satu kesatuan hati, berikan ilham yang terbaik daripadamu, supaya sungguh Tuhan kami boleh mengatasi semuanya. Terima kasih Bapak buat semuanya. Kami percaya Tuhan tetap menyertai kami melewati segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan Bapa yang indah Tuhan, yang sudah Kau berikan Tuhan, untuk kami dapat kembali bersekutu, menaikkan Tuhan doa-doa syafaat kami Tuhan. Saat ini kami rindu Tuhan, kami mau berdoa buat negeri, wilayah Tuhan, kota, tempat kami tinggal ini Tuhan, dan juga berserta Tuhan setiap pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan. Kami mohon Tuhan, Kau yang mau tuntun para pemimpin bangsa kami, mulai dari yang tertinggi Tuhan, Presiden, Menteri, setiap stafnya Tuhan, wakil-wakil rakyat Bapa, seluruh pemimpin daerah Tuhan, sampai yang terendah Bapak RT RW, tentara, polisi, semua Tuhan yang bertugas di negeri kami Tuhan. Kau yang berikan kekuatan Bapa pada mereka, agar terus Tuhan dapat berusaha Tuhan bekerja sekuat tenaga demi kebaikan, keamanan, serta kemajuan negara kami Tuhan. Terutama dalam kondisi Tuhan wabah penyakit yang serba gak enak ini Tuhan. Bapa, Kau juga yang mau beri Tuhan pemimpin bangsa kami ini Tuhan kebijaksanaan Tuhan, dan juga hikmat agar mampu mimpin umat-Mu, rakyat-Mu Tuhan, di tengah situasi Tuhan yang serba sulit ini Tuhan. Mampukan mereka Bapa untuk bekerja sepenuh hati Tuhan, menggunakan segala sumber daya yang ada Tuhan, demi Tuhan tercapai Tuhan kesejahteraan Tuhan bagi negeri kami Tuhan, di setiap sektor Bapa, terutama dalam penanggulangan Tuhan virus corona Tuhan,
juga di sektor ekonomi Bapa, sosial politik Tuhan, semuanya Bapa Tuhan. Berikan hikmat Tuhan pada pemimpin kami Tuhan. Kami juga mohon Tuhan, teguhkan iman para pemimpin kami ini Tuhan, untuk terus dapat bekerja Tuhan dengan jujur Bapa, berjalan Tuhan di dalam jalan-Mu Tuhan, untuk terus berusaha sebaik mungkin Tuhan demi kepentingan bangsa ini. Jangan biarkan ada kepentingan-kepentingan lain Tuhan di hati Tuhan pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan. Kau yang mau berkati Bapa setiap program, setiap kebijakan, setiap undang-undang yang sudah disusun Tuhan. Biar boleh Tuhan semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Dan Engkau saja Tuhan yang mau Tuhan lancarkan Tuhan setiap prosesnya demi kebaikan juga bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Gerakan hati juga masyarakat Indonesia Tuhan untuk dapat terlibat aktif Tuhan, dapat mendukung Tuhan setiap kebijakan program pemerintah ini Tuhan. Setiap apa Tuhan yang sudah pemimpin bangsa kami Tuhan buat, setiap aturan Tuhan, setiap petunjuk-petunjuk Tuhan, terutama petunjuk kesehatan Tuhan. Gerakan hati kami Tuhan untuk kami dapat taat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan, memohon keamanan Bapa agar terus tercipta di negeri kami ini Tuhan, terlebih di kota kami. Kalau beberapa waktu yang lalu Tuhan, masih ada aksi-aksi terorisme Tuhan yang mengincar gereja Tuhan atau umat-Mu. Kami mau percaya bahwa perlindungan kami datangnya dari Engkau Tuhan. Kami gak mau takut Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkau Allah yang berkuasa dan sanggup. Kau sendiri yang akan ubahkan Tuhan hati setiap orang Tuhan yang memiliki niat jahat. Seperti Engkau juga Tuhan dulu telah mengubahkan Paulus Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan perkara ini ke dalam tangan-Mu Bapa Tuhan. Kau yang berkuasa, Kau yang beracara di atas negeri kami Tuhan. Kami percaya Tuhan pimpinan-Mu Tuhan. Ya dan amin Tuhan buat negeri kami Tuhan. Di depan sana Tuhan ada masa depan Tuhan. Ada kebaikan Tuhan buat negeri kami Bapa. Keamanan Tuhan, kami percaya Tuhan Kau yang selalu akan berikan Bapa. Terima kasih Tuhan, perkara ini Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Kami mau bawa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan ku jatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku
dan peliharaku. Seumur sekali lagi katakan, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Segala puji dan syukur kami naikkan Bapa kepadamu pada sore malam hari ini. Kami bersyukur, terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan, untuk perlindungan penyertaan Tuhan, kesehatan pada kami semua. Percaya semua karena kemurahan, semua karena anugerah-Mu yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia. Kau juga yang melindungi, menjaga, memeliharakannya ya Bapa. Baik yang ada di kota besar maupun yang ada di kota-kota kecil Bapa, maupun di pelosok-pelosok Bapa. Engkau yang memeliharakannya ya Bapa, dan Engkau yang melindunginya dan memberkatinya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja Paturiani yang ada pada saat ini yang sudah berjalan dengan baik Bapa. Engkau juga yang melindungi, menjaga, memeliharakannya Bapa. Untuk gereja Paturiani yang ada di Cimahi, yang ada di Suryani, yang ada di Terate ya Bapa. Kami percaya akan pelindungan, akan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Pak John Samuel ya Bapa. Engkau juga yang memberkati Bapa, Engkau yang melindungi ya Bapa. Dan Tuhan juga yang memberikan hikmat kepada Bapak John Samuel dalam pelayanannya baik di Cimahi maupun Suryani dan Terate Bapa, hingga menjadi berkat buat kami semua ya Bapa. Kati juga istri, anak-anak, mantu dan cucunya ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Bapa, hamba-hamba Tuhan, pengerja-pengerja yang ada di seluruh Paturiani Bapa. Engkau juga yang memberikan Bapa berkat kepada mereka, hikmat kepada mereka, dan Engkau juga yang memberkati pekerjaan mereka Bapa, jasmani rohani mereka Bapa, hingga pelayanannya boleh berjalan dengan pertolongan, dengan pimpinan Tuhan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Bapa, yang dimana ibadah raya telah mulai berjalan, baik offline maupun online Bapa, hingga boleh berjalan terus dengan baik, dengan pimpinan, dengan tuntunan Tuhan. Engkau yang memberkati setiap pelayan-pelayannya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk kaum ibu, kaum wanita yang sudah berjalan melalui Zoom ini juga. Ini boleh terus berjalan Bapa, dengan pimpinan, dengan pertolongan Tuhan, hingga Bapa boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk ibadah yang akan diadakan atau direncanakan Bapa, untuk kenaikan Tuhan Yesus ya Bapa. Engkau juga yang memberkati hingga rencana ini boleh berjalan dengan pertolongan Tuhan, dan Tuhan yang memberkati ya Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk ibadah Pantekosta yang akan direncanakan Bapa. Engkau juga yang memberkati, Engkau yang menyertai setiap pelayanan yang telah diberikan tugas untuk ibadah Pantekosta ini, maupun untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus ya Bapa. Kami percaya ini boleh berjalan, ini boleh berjalan dengan pimpinan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, hingga ini semua kami serahkan hanya ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami boleh datang menghampiri hadirat-Mu, kami bersyukur dan berterima kasih kalau selama masa pandemi ini Tuhan terus bekerja atas setiap jemaat-Mu yang ada di Terate ini. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan buat seluruh jemaat-Mu Bapa. Tetapi ada beberapa di antara saudara-saudara kami yang perlu uluran tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh menjamah, memulihkan dengan kuat
kuasa-Mu. Kami bawa Bapak Risman Caniago, Bapak Helber, Bapak Iman Santoso, Ibu Yorina, kiranya tangan Tuhan yang boleh menjamah tubuh mereka, memulihkan dengan kuat kuasa-Mu, sehingga mereka benar-benar dipulihkan, mereka boleh benar-benar sehat, sehingga mereka boleh bersekutu kembali bersama dengan kami. Kami berdoa juga untuk rekan-rekan kami yang mungkin namanya tidak disebutkan, yang memerlukan pertolongan daripada Tuhan. Kiranya tangan Tuhan yang menolong mereka, Tuhan jamah mereka, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ada dalam kekurangan Tuhan memberkati, mencukupkan segala yang menjadi keperluan mereka, yang ada dalam masalah rumah tangga, pendidikan, keluarga, atau apapun masalah mereka yang mereka hadapi Bapa. Kiranya tangan Tuhan menolong, bukakan jalan, bukakan pintu-pintu berkat-Mu untuk memberkati setiap umat-Mu, setiap anak-anak-Mu yang ada dalam kesulitan, ada dalam permasalahan kehidupan mereka. Bapa, kami percaya kami memiliki Allah yang Maha Pengasih, Allah yang berkuasa, Allah yang maha peduli terhadap setiap umat-Mu. Kami percaya Tuhan memperhatikan setiap keberadaan anak-anak-Mu dalam segala kebutuhan mereka masing-masing. Tuhan, Engkau yang mendengar doa kami, Tuhan yang memberikan kekuatan iman buat setiap anak-anak-Mu untuk terus berharap dan percaya hanya kepada Tuhan. Kami berdoa juga untuk generasi muda gereja-Mu, anak-anak-Mu yang masih dalam pendidikan, ada dalam ujian, ada dalam pendidikan, atau apapun juga yang mereka kerjakan. Berikan hikmat akal budi, berikan keberhasilan dalam setiap pembelajaran yang mereka terima. Biarlah nama Tuhan juga dipuji, dipermuliakan oleh anak-anak muda di gereja-Mu di Ternate ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang sedang berusaha, yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan yang membukakan lapangan pekerjaan untuk mereka dapat berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa, kalau kami boleh terus berseru kepadamu, dan kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami, tidak hanya mendengar, bahkan Tuhan memberkati doa kami, dan Tuhan akan bekerja atas setiap doa yang kami naikkan kepadamu. Inilah menjadi permohonan kami, berkati dan sempurnakan doa sembahyang kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Elia yang saat ini Tuhan sedang masa pemulihan Tuhan pasca operasi. Bapak, biar sungguh Tuhan Kau yang pulihkan dengan sempurna Tuhan. Beri kekuatan Tuhan, beri kesehatan yang sempurna yang daripada-Mu Tuhan. Dan biar di waktu-waktu ke depan Tuhan, Ibu Elia boleh menjalani aktivitasnya dengan normal dan kembali beraktivitas Tuhan untuk melayani Engkau dan untuk bekerja juga untuk keluarganya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat Bapak David Indrajaya Tuhan yang saat ini juga sedang sakit Tuhan, Kau yang pulihkan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan Tuhan dengan sempurna Bapa. Kami mau serahkan semuanya di dalam nama Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya Yesus, amin. Puji Tuhan, kita sudah menaikkan doa-doa syafaat kita. Sebentar kita akan menerima doa berkat dan doa penutup dari Bapak Gembala. Tetapi mari sebelumnya kita naikkan satu pujian. Ajarku mengerti, ajaib Kau Tuhan, segala rancangan-Mu. Haleluya. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup meladakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, sekali lagi dengan iman kita katakan, Bapakku ajaib, Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku heran, Tuhanku heran perbuatan-Mu. Kau sanggup
Yesus, Kau sanggup Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu, menurut kehendak-Mu. Terjadilah dengan segenap hati katakan, menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Amin Tuhan. Puji Tuhan, pada malam hari ini oleh kemurahan Tuhan kita dapat bersama-sama berada dalam persekutuan doa Jemaat Trate. Dan hari Selasa 13 April 2021. Kita bersyukur dapat bersama-sama meskipun di rumah kita masing-masing. Namun terlebih penting kita bersama-sama dapat memuji Tuhan lewat pujian yang kami persembahkan, biarkan merupakan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terlebih kita boleh mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Henry Suhardiman, SPDK M.Com. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita masuk dalam doa-doa syafaat yang sudah dipersiapkan. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur malam hari ini oleh anugerah kemurahan-Mu kami dapat bersama-sama bersekutu dalam persekutuan doa pada hari Selasa tanggal 13 April ini Tuhan. Bahkan kami bersama-sama meskipun di rumah kami masing-masing, kami percaya sesuai dengan janji firman-Mu, 2 atau 3 orang berhimpun dengan nama-Mu, Kau ada di tengah-tengah kami. Bahkan kami percaya apapun yang kami lakukan malam hari ini berkenan di hati-Mu. Karena setiap doa-doa yang kami panjatkan, Engkau ada di tengah-tengah kami, bahkan mendengar dan mencatat serta mengabulkan. Terima kasih Tuhan buat doa-doa syafaat yang sudah kami panjatkan. Biar itu merupakan kerinduan kami, karena kami rindu untuk bersama-sama bersekutu, bersama-sama berdoa syafaat untuk pokok-pokok doa yang telah disusunnya. Terpujilah nama-Mu Bapa, dan sebentar kami akan akhiri persekutuan doa malam hari ini, dan kami panjatkan rasa syukur ini di hadapan-Mu. Dan kami tahu apapun yang kami lakukan malam hari ini, apapun yang kami doakan malam hari ini, kami naikkan dengan sehati. Segala puji syukur kami kepada-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur malam hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita. Terlebih, pulanglah dengan percaya doa-doa yang kami panjatkan malam hari ini, Kau pasti mendengar dan mencatatnya. Dan lebih dari itu, Kau pasti mengabulkannya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bukan itu saja Tuhan, kami percaya malam hari ini, Kau sudah kami kenyangkan dengan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Henry Suhardiman. Terima kasih, segala firman yang kami dengar malam hari ini, motretkan dalam hati kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Segala puji syukur kami kepada-Mu, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur malam hari ini. Saudara Tuhan kami kasih Tuhan, terimalah berkat dan anugerah, damai sukacita, damai sejahtera, keberkatan yang melimpah, terlebih kesehatan yang prima, yang bersumber daripada Allah Bapa, dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai malam hari ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali.
Haleluya. Yang percaya dan berkatakan sama-sama, amin.